Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi statistika bagian kelima. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa silakan klik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke materinya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, sebelum lanjut kita ingat dulu materi pada bagian keempat kemarin. Ada 3 ukuran pemusatan data yang biasa digunakan, yaitu yang pertama rata-rata hitung atau mean, yang kedua nilai tengah atau median, dan yang ketiga adalah nilai yang paling sering muncul atau modus. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan adalah yang ketiga, tentang modus. Nah, modus atau disimbolkan MO adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, inilah modus ya. Kemudian sama seperti mean dan median kemarin, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, yang pertama modus untuk data tunggal. Nah, pada data 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, modusnya adalah 6. Nah, kenapa modusnya 6? Nah, karena 6 ini frekuensinya paling tinggi di antara yang lain, yaitu sebanyak 3 kali, muncul 3 kali. Sedangkan 4 hanya 1 kali, 5 1 kali, 7 2 kali, 8 2 kali. Jadi 6 ini muncul paling tinggi frekuensinya, maka 6 ini adalah nilai modusnya. Nah, kemudian dalam satu kelompok data, modus itu mungkin tidak tunggal. Jadi ada beberapa nilai modus. Contohnya 4 4 5 5 6 7 8. Nah, di sini terlihat frekuensi yang paling tinggi adalah 4 dan 5, masing-masing sebanyak 2 kali. Maka 4 dan 5 ini adalah nilai modusnya. Nah, dalam kasus lain ada juga kelompok data yang tidak memiliki modus, jadi tidak ada nilai modusnya. Contohnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari sini terlihat semua data, semua nilai frekuensinya masing-masing hanya 1. Maka contoh yang seperti ini tidak memiliki nilai modus. Nah, yang B sekarang, yaitu modus untuk data kelompok. Nah, pada daftar distribusi frekuensi atau data berkelompok, kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi disebut kelas modus. Jadi saya ulangi ya. Kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi disebut kelas modus. Nah, nilai modus dapat ditentukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Keterangan TB itu adalah tepi bawah kelas median. Kemudian D1, nah nilai D1 ini bisa dicari dengan cara, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan yang terakhir P ya. P ini adalah panjang kelas. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan nilai modus data berkelompok atau daftar distribusi frekuensi. Nah, contoh soal, tentukan modus dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi berikut ini. Nah, ini ada contoh daftar distribusi.
Ini daftar distribusi sama seperti yang ada di median kemarin, ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai modusnya? Nah, kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, solusinya, ya, dari daftar distribusi frekuensi ini, ya, kita tentukan terlebih dahulu kelas modusnya. Nah, kelas modus itu ditandai dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, maka terlihat di sini frekuensi paling tinggi yaitu di kelas ketiga. Nah, maka kelas ketiga ini disebut kelas modus. Ya, kelas modus. Nah, kalau sudah ketemu kelas modusnya, maka kita cari unsur-unsur yang diminta di rumus tadi, ya. Antara lain ada D1. D1 tadi menurut pengertian selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sehingga nilai D1-nya berarti 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah D1. Kemudian D2, ya, D2 menurut pengertian tadi adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, berarti D2 nilainya adalah 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Ya, nah, dari daftar distribusi frekuensi ini juga maka disimpulkan diketahui TB-nya. Nah, TB nilai dari kelas modusnya yaitu 59,5, ya. Kemudian D1 tadi 2, D2 4 dan P-nya sama dengan 10. Nah, P kemarin diambil dari interval kelas masing-masing atau semua kelas sama semuanya yaitu 10. Ya, interval kelasnya. Nah, kita aplikasikan ke dalam rumus untuk menentukan nilai modusnya tadi. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Sama dengan TB-nya tadi 59,5 ditambah D1-nya 2 per D1 2 ditambah D2 4 dikali 10. Disederhanakan jadi 59,5 ditambah 2 per 2 tambah 4 6 dikali 10. Nah, dari sini disederhanakan lagi 59,5 ditambah 1/3 dikali 10. Berarti ini harus dikalikan terlebih dahulu. 10 dikali 1/3 sama dengan 3,33. Dikali 59,5 hasilnya sama dengan 62,83. Inilah nilai modus dari daftar distribusi frekuensi tadi. Nah, oke, untuk materi yang keempat, statistika, yaitu ukuran penyebaran data, akan saya sampaikan di video berikutnya, statistika bagian ke-6. Sekali lagi, jangan lupa yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari saya. Oke, dari saya akhiri sekian. Selamat belajar. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.